Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf dari Sains Informasi Geografi 4B NIM 2008-390. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai pengolahan citra digital, PCA dan MNF untuk citra Lansat 8 menggunakan software NP. Sebelum kita lanjut ke tutorialnya, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu PCA dan MNF. PCA atau Principal Component Analysis adalah metode multivariat yang digunakan untuk reduksi pita spektral. Hasil transformasi PCA adalah sekelompok pita yang diproyeksikan berdasarkan variansnya. Ini berdasarkan Dabiri dan Leng tahun 2018. PCA pada dasarnya adalah teknik rotasi yang diterapkan pada sistem koordinat multisaluran, sehingga menghasilkan citra baru dengan jumlah saluran yang lebih sedikit. Dengan kata lain, PCA mampu mengurangi dimensional data, oleh karena itu, PCA sering dipandang sebagai teknik kompresi informasi yang sangat efisien. Selanjutnya, apa itu MNF? MNF atau Minimum Noise Fraction adalah fraksi gangguan minimum pada data digital. Menurut Green dan kawan-kawan, tahun 1988, algoritma MNF terdiri dari dua operasi reduksi data yang dilakukan secara berurutan. Nah, setelah kita mengetahui PCA dan MNF, langsung aja kita ke tutorialnya. Nah, sekarang saya sudah masuk ke software NP-nya. Pertama-tama kita buka data citranya dengan cara klik file, lalu open file. Setelah itu kita masuk ke penyimpanan data. Nah, ini saya sudah disimpan datanya, dan kita masukkan data yang band multispektral aoi.dat yang ukurannya itu paling besar ya. Setelah itu kita open. Nah, ini dia data yang saya masukkan merupakan data citra Landsat 8 yang telah terkoreksi secara geometrik dan radiometrik, dan juga sudah saya potong citranya sesuai dengan daerah atau ROI yang saya gunakan, seperti itu. Setelah itu kita langsung saja, yang pertama kita olah PCA-nya. Kita masuk ke toolbox, lalu ke pencarian di sini. Oke, ini kita ketikkan saja PCA. Nah, ini sudah muncul. Oke, kita klik 2 kali, lalu kita pilih yang ini, cuma ada satu ya. Nah, ini spatial subsetnya kita biarkan default karena data citra ini sudah saya clip sebelumnya atau sudah saya potong. Untuk selainnya biarkan default, lalu oke. Nah, ini sudah ada. Oke saja. Setelah itu kita pilih tempat penyimpanannya. Di sini kita buat folder hasil. Nah, lalu sekarang kita beri nama. Kita beri nama PCA step. Oke. Dan ini hasilnya. Untuk calculate using gunakan covariance metric ya. Dan untuk output resultnya kita pilih memori saja, lalu kita tentukan tempat penyimpanannya dan kita beri nama PCA saja. Jangan lupa kita kasih .dat. Oke, untuk output data type kita biarkan default. Untuk yang ini biarkan default juga, lalu kita oke. Nah, sekarang PCA-nya ini sudah muncul, dan ini merupakan PCA eigenvalue-nya. Nah, ini
eigen value number, dan ini data value atau eigen value-nya. Semakin besar nilai ininya yang data value-nya, maka noise-nya akan semakin kecil, dan sebaliknya. Semakin kecil nilai data value-nya, maka noise yang ada akan semakin besar. Contohnya ini band 1 memiliki data value yang sangat besar, berarti band 1 memiliki noise yang sangat kecil, dan ini band 7 memiliki data value yang kecil, sehingga noise-nya akan sangat banyak atau besar, seperti itu. Kita ini saja, minimize saja, oke. Setelah itu kita akan coba kita load terlebih dahulu untuk band lainnya ya. Ini baru band 1 yang kita load, kita load juga band 2 dan sebagainya. Selain itu juga kita akan coba kompositkan dengan komposit 1 2 3 dan 4 3 2. Oke. Nah, ini hasil kita meload setiap bandnya. Ini yang paling bawah band 1, yang paling atas band 7, dan berarti ini band 2 ya. Yang sekarang kita bandingkan noise yang ada di setiap bandnya. Ini band 1 memiliki kualitas citra yang sangat baik ya, dan citranya itu objek-objeknya lumayan kenampakan jelas atau terlihat jelas. Selanjutnya kita lihat band 2. Nah, di band 2 di sini noise-nya sudah mulai ada, di mana jalan-jalan yang ada di Kota Bandung ini sudah mulai tidak terlihat atau sudah mulai tidak jelas ya. Oke, sekarang kita band 3. Nah, noise-nya semakin bertambah. Band 4 lebih bertambah lagi, band 5 lebih banyak, band 6 dan band 7. Nah, ini noise-nya udah sangat banyak atau hampir semua citra ditutupi oleh noise ya semuanya. Jadi sudah jelas. Jadi sudah jelas ini semakin besar data value yang dimiliki oleh band tertentu, maka citranya akan memiliki noise yang sedikit sehingga citra terlihat jelas atau dapat diamati, dan sebaliknya, dimana jika suatu band memiliki data value yang kecil atau mendekati 0 sini, maka noise-nya akan semakin banyak sehingga citranya itu tidak terlihat jelas atau tidak bisa diamati seperti ini. Oke, kita close saja. Oh, kita jangan close, biarkan saja. Sekarang kita lihat hasil komposit yang 432 dan 123. Ini hasil yang 432 terlihat ada noise karena band 4 lumayan memiliki banyak noise juga. Nah, di sini hanya terlihat sampai band 3 saja yang noise-nya sedikit, selebihnya memiliki noise yang cukup banyak. Jadi wajar saja band 432 atau komposit band 432 memiliki noise yang lumayan cukup banyak, terutama di daerah perkotaannya. Nah, berbeda jauh dengan komposit band 123. Nah, ini kenampakan objeknya lumayan cukup jelas ya. Nah, seperti itu. Sekarang kita lanjut ke yang kedua, yaitu MNF atau minimum noise fraction. Nah, pada ini kita pilih yang forward MNF estimate noise statistic. Nah, yang ini klik, kita pilih yang band multispectral awi.det. Kita yang ini biarkan default semua, kita pilih OK. Ini pilih OK juga. Nah, ini kita atur tempat penyimpanannya. Kita beri nama dengan MNF noise state. Oke. Dan MNF state-nya kita simpan juga.
Kita kasih nama NMF step. Nah, sekarang untuk output resultnya kita simpan juga dan kita beri nama MNF saja. Dan selebihnya biarkan default, lalu kita oke. Nah, ini hasil dari pengolahan MNF. Kita akan coba load juga untuk band lainnya. Untuk MNF kita load band 2. Selain itu juga kita akan melihat composite band 1, 2, 3 dan juga 4, 3, 2. Kita load juga. Nah, sekarang yang pertama kita akan melihat perbandingan noise setiap bandnya. Nah, ini band 7, ini band 6, noise-nya agak berkurang. Band ini band 5, noise-nya juga agak berkurang. Band ini band 4, ini band 3, ini band 2, dan ini band 1. Sekarang kita akan melihat komposit 432-nya. Nah, ini juga terlihat jelas noise-nya lumayan banyak. Kita lihat band 1, 2, 3-nya. Nah, ini lumayan terlihat jelas ya untuk objek-objeknya. Sekarang kita akan bandingkan komposit, PCA, dan MNF. Nah, terlihat ini hasil olahan MNF dan ini hasil olahan PCA. Jika dilihat secara seksama, maka hasil olahan dari MNF ini akan memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan hasil olahan PCA. Hal ini dapat terlihat dari kejelasan objek yang ada, seperti jaringan jalan dari hasil MNF lebih jelas dibandingkan dengan hasil PCA. Nah, sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.